Hai adik-adik. Halo teman-teman. Nah, senang sekali kita semua bisa berkumpul lagi bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita berdoa dulu sebelum memulai ibadah. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pagi ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau pimpin Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Beri kami Tuhan hati yang penuh dengan sukacita. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay. Nah adik-adik tahu nggak kemarin kita tuh habis merayakan apa? Ellen tahu nggak? Tahu. Apa? 17 Agustus. Nah, 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia, adik-adik. Nah, bangsa kita kan sudah merdeka. Kita juga sudah dimerdekakan loh oleh kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Nah, sekarang kita angkat pujian Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu.
tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga yang dengar-dengaran dan berkati juga guru sekolah minggu kami yang mengajarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Hai teman-teman. Kok gelap ya? Aduh, maaf, aku mau nyopot kacamataku dulu ya. Tarang! Hari ini aku mau syuting. Yeay! Halo adik-adik sekolah minggu GPT Jajak. Ada hari ini? Iya. Kamu ikut dengar firman Tuhan? Iya dong, C. Oh iya, Rigo sama Roga mana? Lagi ibadah online di rumahnya. Oh iya. Kan kita harus jaga jarak ya. Nanti kalau penuh, ini kan nggak boleh itu hari ini ya. Iya, C.
Rini kemarin dengar firman Tuhan? Iyalah, Cek. Oke, kalau Rini mau gabung sama Kak Meli, mau dengar firman Tuhan boleh, tapi sikapnya yang sopan ya. Telinga yang denger-dengeran, supaya firman Tuhannya tertanam dalam hati dan dilakukan. Nah, sekarang pertanyaannya buat Rini deh. Minggu kemarin siapa yang cerita? Itu yang tinggi, Mm-mm. yang ganteng. Namanya siapa? Kak Lili gitu loh. Kak Kelly. Ya. Itu, Kak Kelly. Ceritanya tentang apa firman Tuhannya? Tentang pahlawan Pahlawan. Hari Kemerdekaan. Oh iya, seminggu yang lalu kita memperingati Hari Kemerdekaan ya adik-adik ya. Yang keberapa? Ayo kalau inget, angkat tangan. Yuk, yang keberapa? Hah, tahu keberapa tuh Kak? 75. Iya betul, 75 tahun Indonesia merdeka. Ya ini ya. Nah adik-adik, kemerdekaan bangsa Indonesia tidak lepas dari campur tangan Tuhan dan juga pahlawan-pahlawan Indonesia. Nah ini ada berapa pahlawan di Indonesia itu ada berapa yuk? Kalau ingin tahu. Banyak, Cek. Iya adik-adik, banyak nama-nama pahlawan di Indonesia ini. Nah, salah satunya adalah Kak Meli mau kasih lihat. Tada, siapa ini? Rini tahu? Soimah. Rini, nama pahlawan. Itu kan artis. Ya, maaf, Cek. Itu R.A. Kartini. Pinter kamu ya Rini ya. Iya, R.A. Kartini. Ini adalah pahlawan yang memperjuangkan hak para wanita supaya boleh belajar. Zaman dahulu kalau wanita, ini wanita apa laki-laki? Perempuan. Nah, perempuan. Berarti zaman dulu enggak boleh lo belajar, enggak boleh menuntut ilmu, tapi karena jasa dari R.A. Kartini, Rini, Kak Meling, teman-teman semua perempuan itu boleh sekolah sampai setinggi mungkin. Nah, pahlawan yang kedua adalah siapa ini? Yang pelangi-pelangi itu loh, Cek. Pelangi-pelangi alangkah indahnya. Bukan. Namanya adalah Samratulangi. Ya, beliau ini pahlawan kemerdekaan Indonesia. Dia ini orangnya pinter ini. Dari kecil ini Bapak Sam ini suka belajar, rajin. Oh ya, rajin belajar ini sampai pada akhirnya dia sekolahnya sampai ke Belanda sana menuntut ilmunya. Dan di sana dia ini pokoknya keren. Dia sampai pulang ke Indonesia, dia memikirkan, wah ini jiwa kepahlawannya keluar ini. Pak Sam ini lihat, aduh bangsaku ini masih dijajah ya. Akhirnya dia ini merumuskan supaya bangsa Indonesia ini boleh merdeka bersama dengan teman-temannya. Nah, Tuhan pakai beliau ini, Bapak Sam ini untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, dan yang ketiga, siapa ini? Ayo. Bapak Soekarno. Betul, pasti ada yang ingat. Bapak Soekarno adalah Bapak proklamasi. Bapak yang kalau kita upacara itu adik-adik yang suka baca proklamasi. Nah ini pertama kali yang membacakannya. Nah beliau ini adalah pahlawan-pahlawan salah satunya. Nah kita mau belajar seperti Pak Soekarno, R.A. Kartini, Samratulangi dan banyak pahlawan yang lainnya. Nah kalau pahlawan-pahlawan tuh ini itu sifatnya gimana sih? Berani. Gak takut. Iya sama, gak takut sama berani. Berani apalagi? Apa lagi ya, Cek Meling? Ya, berani, suka menolong. Seperti tadi waktu Bapak
Samratulangi ini pergi ke sekolah yang sampai di Belanda sana, pulang-pulang dia itu berpikir bagaimana ya supaya bangsa kami ini, bangsa Indonesia ini terlepas dari penjajahan. Dia merasa kasihan melihat teman-temannya, saudara-saudaranya itu ditindas, suruh kerja paksa. Kalau nggak mau ini kamu tahu nggak? Dipukul, disiksa, biar kerja terus. Nah, Bapak Aksan itu berpikir, akhirnya dia merumuskan bersama teman-temannya supaya bangsa Indonesia ini merdeka. Nah, ada loh contoh Alkitab juga seorang pahlawan yang luar biasa. Mau ya? Ya, namanya adalah Tara. Nehemia ini pada waktu itu sama mengalami yang seperti bangsa Indonesia alami. Dia ditahan, dia ditawan, dan pada akhirnya Bapak Nehemia ini menjadi seorang juru minuman raja. Wah, pada suatu hari saudaranya datang. Dia datang, terus Bapak Nehemia ini bertanya sama saudara-saudaranya, bagaimana keadaan bangsa kita di sana? Saudaranya cerita bahwa mereka saat ini mengalami kesusahan. Karena apa? Ada musibah besar. Tembok Yerusalem terbongkar, runtuh, dan pintu gerbang juga kebakar. Wah, mereka mengalami masalah. Wah, hati Bapak Nehemia ini juga hati seperti pahlawan loh. Mereka, Bapak Nehemia ini langsung sedih. Dia langsung berdoa sama Tuhan. Dan juga gak hanya berdoa loh ini. Bapak Nehemia ini berpuasa supaya doanya ini didengar oleh Tuhan. Nah, Bapak Nehemia ini juga orang pemberani ini. Oh ya? Kalian tahu nggak adik-adik? Dia akhirnya itu berusaha menghadap raja. Dia mau mengutarakan hatinya bahwa dia mau pulang ke bangsanya untuk melihat keadaannya hari ini. Nah, kasih keberanian sama Tuhan. Nah, akhirnya dia menyampaikan isi hatinya pada raja, dan puji nama Tuhan, kemurahan Tuhan. Bapak Nehemia ini diperbolehkan pulang. Nah, sampai di sana dia melihat, dia sedih ini. Dia benar-benar menyaksikan sendiri keadaan saudaranya, keadaan bangsanya yang menderita. Akhirnya Nehemia ini bertekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan gerbang-gerbang di sana. Wah, dia mengatur sana. Padahal loh ini kalau dipikir-pikir ya adik-adik ya, enak gimana? Dia pulang ke bangsanya yang lagi mengalami musibah, atau dia di sana saja? Kalau Rini pikir, coba. Istana. Iya, enak di sana. Tidurnya enak, nyaman, makanannya itu bergizi, nggak kekurangan apa-apa. Kalau dia pulang, dia mengalami apa? Hal yang nggak enak. Tapi Rini itu ciri-ciri jiwa pahlawan, berani dan rela berkorban, mau membantu sesama. Nah, Rini akhirnya Nehemia itu membangun bangsanya di sana. Nah, ada resikonya juga ini sebagai pahlawan. Nah, kalau dulu, wah, tembak ya Rini ya. Wah, ini takut enggak? Takut. Nah, Bapak Nehemia itu juga, Bapak Nehemia ini juga rencana mau dibunuh. Wah, orang-orang nggak suka ada Nehemia di sana hari ini. Merasakan, wah, ada Nehemia ini. Bagaimana ini? Jadi segala akal dilakukan untuk mau membunuh Nehemia. Tapi pertolongan Tuhan luar biasa. Melalui Nehemia ini akhirnya bangsa ini pun kembali dipulihkan. Nah, ini Ya, Cek. dari kesimpulan cerita tadi ini, dari pahlawan-pahlawan Indonesia sama Nehemia, apa yang kamu dapat ini? Aku harus rela berkorban. Berkorban, lalu Harus berani. ya betul, apalagi?
Apa ya, C? Ini berkorban, rela berkorban, suka membantu sesama dan belajar. Seperti Bapak Samatulangi tadi, dipakai Tuhan untuk bisa merumuskan kemerdekaan Indonesia. Rajin belajar. Nah itu tugasmu sekarang. Kita anak-anak sekolah minggu, anak-anak zaman sekarang harus mengisi kemerdekaan. Kalau dulu pahlawan-pahlawan Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Nah sekarang tugas kita adalah mengisi kemerdekaan. Dengan cara apa? Belajar yang rajin, yang giat, suka belajar. Apalagi? Bantu orang tua. Bantu orang tua. Apalagi? Kalau rajin itu apa sih? Rajin apa? Rajin apa aja? Belajar. Rajin belajar. Membantu orang tua. Membantu orang tua. Sebagai anak sekolah, rajin apa lagi selain belajar? Kan corona, C, gak sekolah. Walaupun corona ada sekolah online kan? Iya kan adik-adik? Nah, harus sekolahnya on time juga. Kalau jam 7 sudah di depannya HP atau komputer. Gak boleh terlambat ya, C. Gak boleh terlambat. Harus disiplin, rajin kerja tugas juga. Ya? Ya. Oke, Rini mau? Mau. Seperti pahlawan-pahlawan? Mau ya. Nah, adik-adik, ayat mas kita pada hari ini adalah Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Nah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, kita ambil yang 16A aja ya ini ya, biar hafal. Iya. Yuk sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Nah, jadi hidup ini harus diisi. Jika Rini anak sekolah harus rajin belajar sehingga menggapai cita-cita setinggi langit. Oke? Ayo, kita salam dulu sama teman-teman. Salam. Dadah, sampai ketemu lagi. Aku mau membacakan doa bagi bangsa. Tuhan Yesus, ini adalah ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Saya berterima kasih atas kemerdekaan yang Kau berikan untuk negara kami. Engkau memberikan keamanan, kenikmatan, dan berkat di negara ini. Berkatilah pemuda dan pemudi Indonesia, serta anak-anak bangsa ini dengan kecerdasan dan kepandaian dari-Mu ya Tuhan, untuk membangun negara kami menjadi negara yang maju dan kuat, dan bangsa yang takut akan Tuhan. Terus berkati bangsa Indonesia. Tolong berkati rakyat Indonesia juga. Tuhan Yesus berkati bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan beri kami semangat untuk menghadapi wabah ini. Dan tolong Tuhan angkat wabah ini sehingga Indonesia pulih kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Langit yang cerah ceria, hati yang semangat dan bergelora saat melihat pemeliharaan Tuhan
hingga sekarang tetap kurasakan. Meskipun negeriku lagi murung saat pandemi tak kunjung pergi, tapi aku beruntung. Yesus harapan yang selalu di hati. Berkati Tuhan Yesus memimpin negara kami, Bapak Presiden beserta para menteri, kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu bagi mereka sehingga keputusan kebijaksanaan yang diambil sesuai dengan kehendak-Mu, kiranya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, makasih buat kemerdekaan Indonesia. Mama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesusku, berkati negara kami agar corona cepat hilang dan agar kami bisa sekolah minggu, berkumpul-kumpul dan sekolah lagi. Aku percaya Kau Maha Kuasa. Amin. Tuhan Yesus, lindungilah bangsa Indonesia yang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus. Merdeka. Merdeka. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Halo adik-adik semua, nah kalian baru saja melihat cuplikan video teman-teman kalian yang mengikuti lomba kemerdekaan Indonesia, yaitu membaca doa atau puisi yang bertema doa bagi bangsa. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti lomba ini. Semuanya bagus-bagus semua. Tapi sesuai dengan janji kami minggu lalu, kami akan memilih satu pemenang saja untuk masing-masing kelas. Jadi kami akan pilih satu pemenang untuk kelas kecil dan satu lagi pemenang untuk kelas besar. Nah, jadi langsung aja ya. Kalian udah gak sabar kan pasti siapa pemenangnya. Untuk kelas kecil pemenangnya adalah Evelyn. Yeay, selamat Evelyn. Nah, untuk kelas besar pemenangnya adalah Christopher. Oke, selamat buat Evelyn dan Christopher. Nanti kami akan kirim hadiahnya ke rumah kalian masing-masing ya. Dan bagi adik-adik sekalian yang belum berpartisipasi dalam lomba kesempatan ini, kalian bisa ikut lomba di kesempatan yang berikutnya. Oke? Oke, kita akan berdoa mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di kesempatan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini boleh tertanam di dalam hati kami. Ajar kami melakukan firman Tuhan. Tuhan berkati kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan memberkati sekolah kami, orang tua kami, keluarga orang tua kami, dan usaha pekerjaan mereka. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati guru-guru sekolah minggu, GPDI Jajak, bersama teman-teman kami sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan beserta kami sepanjang minggu yang akan kami lalui. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.